Shalom Ibu dan teman-teman. Kali ini saya akan menyelesaikan contoh kasus soal mengenai analisis regresi linear sederhana. Perkenalkan, nama saya Christina Enisekap dari Universitas Kristen Artawacana, jurusan Manajemen Ekonomi. Contohnya, diambil sampel secara acak sejumlah 8 pohon mahoni. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah membentuk persamaan regresi, yaitu menggunakan rumus Y sama dengan A tambah BX. Y sendiri merupakan respon variabel terikat, A konstanta, B koefisien regresi variabel terikat, dan X merupakan prediktor atau variabel bebas. Selanjutnya adalah menentukan konstanta A dan koefisien B. Langkah-langkahnya dengan membuat sebuah tabel penolong. Di sini sudah saya buat tabel dan datanya terdiri dari 8 angka. Di sini saya akan membuat nilai dari data tersebut. Yang pertama, untuk nilai X terdapat 8 angka. Yang pertama 8, 9, 7, 6, 13, 7, 11, dan 12. Dan untuk nilai Y-nya 35, 49, 27, 33, 60, 21, 45, dan 51. Dan untuk X kuadratnya kita pangkatkan dari 8 kuadrat menjadi 64, 9 kuadrat sama dengan 81, 7 kuadrat sama dengan 49, dan 6 kuadrat sama dengan 36, dan 13 kuadrat sama dengan 169. Kemudian 7 kuadrat sama dengan 49, 11 kuadrat sama dengan 121, 12 kuadrat sama dengan 144. Dan untuk Y kuadratnya kita pangkatkan 35 kuadrat sama dengan 1225, dan untuk 49 kuadrat sama dengan 2401, dan 27 kuadrat sama dengan 729, dan 33 kuadrat sama dengan 1089, dan 60 kuadrat sama dengan 3600, dan untuk 21 kuadrat sama dengan 441, dan 11 kuadrat, dan 45 kuadrat sama dengan 2025, dan 51 kuadrat sama dengan 2601. Dan untuk nilai Y-nya kita kalikan nilai X dan Y. Jadi 8 kali 35 sama dengan 280, 9 kali 49 sama dengan 441, 7 kali 27 sama dengan 189, 6 kali 33 sama dengan 198,
13 kali 60 sama dengan 780. 7 kali 21 sama dengan 147. 11 kali 45 sama dengan 495. Dan 12 kali 51 sama dengan 612. Setelah kita membuat datanya, kita jumlahkan data-data tersebut. Pertama, kita akan menjumlahkan data nilai X, yakni 8 tambah 9 tambah 7 tambah 6 tambah 13 tambah 7 tambah 11 tambah 12. Hasilnya adalah 73. Dan untuk nilai Y kita jumlahkan 35, 49, 27, 33, 60, 21, 45, 51. Kita jumlahkan sigma sama dengan 321. Dan untuk X kuadratnya kita jumlahkan 64 tambah 81 tambah 49 tambah 36 tambah 169 tambah 49 tambah 121 tambah 144 sama dengan sigma 713. Dan untuk Y kuadratnya kita jumlahkan, hasilnya adalah sigma 14.111. Dan untuk XY nya kita jumlahkan sama dengan sigma 3142. Setelah kita membuat datanya sudah jadi, kita akan mencari nilai A dan B. Rumus nilai A sendiri adalah sigma Y kurang B kali sigma X per N sama dengan 321 kali 713 kurang 73 kali 3142 per 8 kali 713 kurang 73 kuadrat sama dengan 13.147. Dan untuk mencari nilai B, rumusnya N sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat. Hasilnya ada sama dengan 8 kali 3142 kurang 73 kali 321 per 8 kali 713 kurang 73 kuadrat. Hasilnya adalah 45.413. Jadi persamaan regresinya diperoleh Y sama dengan 13.147 tambah 45.413 X. Setelah itu di mana tinggi pohon mahoni, di mana Y merupakan tinggi pohon mahoni yang diprediksi. X merupakan diameter batang pohon mahoni. Kemudian langkah berikutnya adalah interpretasi dari koefisien regresi. Yang pertama, nilai A sama dengan min 13.147. Nilai A artinya tidak ada diameter batang pohon, maka tidak ada tinggi pohon karena tidak ada tinggi yang bernilai negatif sehingga dianggap 0. Dan untuk nilai B sama dengan 45.413. Artinya, jika terjadi peningkatan diameter batang pohon satu satuan, maka akan terjadi peningkatan tinggi pohon mahoni sebesar 45.413. Langkah selanjutnya adalah koefisien determinasi R kuadrat. Rumusnya R sama dengan N sigma XY kurang sigma X kali XY kali sigma Y per akar dari N kali sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat kurang N sigma Y kuadrat kurang sigma Y kuadrat sama dengan 8 kali 3142
kurang 73 kurang 3201 per akar 8 kali 713 kurang 73 kuadrat kurang 8 14.111 kurang 321 kuadrat sama dengan 0,886. Jadi R sama dengan 0,886 bernilai positif dan kuat. R kuadrat sama dengan 0,8 dan kuat. R sama dengan 0,886 bernilai positif dan kuat. Artinya, terdapat hubungan atau korelasi yang kuat antara tinggi pohon mahoni dengan diameter batang pohon mahoni. Dan untuk R kuadrat sama dengan 0,886 kuadrat sama dengan 0,785 atau cukup tinggi pohon mahoninya, artinya sekitar 78,5% variasi dari variabel diameter batang pohon mahoni dapat menjelaskan variasi dari variabel tinggi pohon mahoni atau cukup tinggi. Langkah berikutnya adalah standar error estimate persamaan regresi. Rumusnya adalah SE sama dengan akar sigma Y kuadrat kurang A sigma Y kurang B sigma XY per N kurang 2 sama dengan 14.111 kurang min 13.147 kali 321 kurang 45.413 kali 3.142 kurang 8 per 2 sama dengan 66.364. Jadi besarnya standar error estimate persamaan regresi adalah 66.364. Hal ini menunjukkan penyimpangan data-data terhadap garis regresi atau bagaimana penyimpangan data yang menyebar di sekitar garis regresi cukup kecil. Selanjutnya, untuk persamaan regresinya B positif jika X naik Y turun, jika X turun Y naik, dan untuk B negatifnya jika X naik Y turun, dan jika X turun dan Y naik. Langkah selanjutnya adalah pengujian koefisien regresi. Yang pertama adalah hipotesis uji. H0 bagi B sama dengan 0, HA bagi B tidak sama dengan 0. Contoh hipotesisnya H0 bagi B sama dengan B0 jika X tidak mempengaruhi Y. H1 bagi B tidak sama dengan B0 jika X mempengaruhi Y. Alfa per sigma. Daerah arsirnya seperti ini. Dan untuk B lebih besar B0 jika X berpengaruh positif terhadap Y. Daerah arsirnya seperti ini, yakni daerah tolaknya berada di sebelah kanan. Dan untuk B lebih kecil B0 jika X berpengaruh negatif terhadap Y. Daerah arsirnya terdapat seperti ini. Langkah selanjutnya adalah taraf signifikasi A sama dengan 5%. Yang ketiga, daerah kritis. Dengan nilai A 5% dan derajat bebas N kurang 2 sama dengan 8 kurang 2 sama dengan 6, maka diperoleh nilai T tabel pada 5% kurang 2 sama dengan 2,5%, yaitu hasilnya adalah 2447. Yang keempat, statistik uji. T hitung sama dengan R akar N kurang 2 per akar 1 kurang R kuadrat sama dengan 0,886 akar 8 kurang 2 per akar 1 kurang 0,785 sama dengan 46.805. Dan untuk langkah kelima, keputusan. Nilai T hitung sama dengan 46.805 lebih besar T tabel sama dengan 2447, sehingga H0 ditolak dan HA diterima.
6. Bagian terakhir kita akan mengambil kesimpulan. Dan langkah terakhir kita akan membuat kesimpulan. Kesimpulan dimaksudkan di sini dengan tingkat signifikasi 5%, dengan tingkat mungkin ada kesalahan, mohon pertimbangannya. Sekian dan terima kasih.